Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Alia Safina dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan materi mengenai sistem koloid dan juga beberapa contoh soal beserta pembahasannya. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat homogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sekitar 1-1000 nm, sehingga mengalami efek tindal. Bersifat homogen berarti partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pengendapan. Misalnya, sifat homogen ini dimiliki oleh larutan, namun tidak dimiliki oleh campuran biasa atau suspensi. Koloid dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti susu, agar-agar, tinta, dan juga awan. Sitoplasma dalam sel juga merupakan sistem koloid. Kimia koloid menjadi kajian tersendiri dalam kimia industri karena kepentingannya. Adapun beberapa macam-macam koloid seperti 1. Aerosol yang memiliki zat pendispersi berupa gas. Aerosol yang memiliki zat terdispersi cair disebut aerosol cair, contohnya kabut dan awan. Sedangkan yang memiliki zat terdispersi padat disebut aerosol padat, contohnya asap dan debu dalam udara. Yang kedua, sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair, contohnya air sungai, sol sabun, cat, dan tinta. Yang ketiga, emulsi. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lainnya, namun kedua zat cair itu tidak saling melarutkan. Contohnya seperti santan, susu, dan minyak ikan. Yang keempat, buih. Sistem koloid gas yang terdispersi dalam zat cair, contohnya alat pemadam kebakaran, beberapa jenis kosmetik, dan lain-lain. Adapun buih padat yang merupakan gas yang terdispersi dalam padat, contohnya batu apung dan spons. Yang terakhir ada yang kelima, gel. Sistem koloid kaku atau setengah padat dan setengah cair, contohnya lem dan agar-agar. Kemudian adapun sistem-sistem koloid sebagai berikut. Yang pertama, dialisis, yaitu pemurnian koloid dari ion dengan menggunakan selaput semi-permeable. Yang kedua, gerak Brown adalah gerak acak atau tidak beratur dari partikel koloid yang disebabkan oleh benturan antara partikel koloid dengan mediumnya. Yang ketiga, efek tindal adalah penghamburan cahaya yang melalui koloid yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Yang keempat, elektroforesis adalah peristiwa bergeraknya partikel koloid ke elektrode positif ataupun negatif. Partikel koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke elektrode positif, begitupun sebaliknya. Yang terakhir adalah koagulasi, adalah peristiwa pengumpulan partikel koloid. Itulah pemaparan materi dari saya. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa contoh soal beserta pembahasannya. Mari disimak. Berikut adalah beberapa contoh-contoh soal mengenai sistem koloid beserta pembahasannya. Yang pertama, kelebihan elektrolit dalam suatu dispersi koloid biasanya dihilangkan dengan A. Elektrolisis, B. Elektroforesis, C. Dialisis, D. Dekalisis, E. Presipitasi. Jawabannya adalah C. Mengapa demikian? Pada proses dialisis, sistem koloid dimasukkan dalam kantong semi-permeable yang dapat melewatkan pengganggu, sementara partikel koloid tetap dalam kantong. Soal nomor 2, efek penghamburan cahaya dari lampu mobil oleh partikel dalam kabut disebut ... A. Elektroforesis, B. Tindal, C. Brown, D. Dialisis, E. Adsorpsi. Jawabannya adalah B. Karena sistem koloid yang keruh dapat menghamburkan cahaya, sehingga berkas cahaya dapat diamati. Efek penghamburan cahaya ini disebut sebagai efek tindal. Soal nomor 3, sistem koloid yang dibentuk dengan mendispersikan partikel zat pada ke dalam zat cair disebut ... A. Gel, B. Buih, C. Emulsi, D. Sol,
Aerosol. Jawabannya adalah D. Sol. Sol merupakan sistem koloid dengan medium terdispersi padat dan medium pendispersi cair. Contohnya seperti tinta, kanji, dan cat. Soal nomor 4. Cara pembuatan koloid, molekul-molekul atau ion-ion menjadi partikel-partikel koloid disebut titik-titik. A. Cara kondensasi. B. Cara dispersi. C. Cara suspensi. D. Cara koagulisasi. E. Cara mekanik. Jawabannya adalah A. Cara kondensasi. Cara kondensasi adalah pembuatan koloid dengan menggabungkan molekul atau ion-ion yang berukuran kecil menjadi berukuran koloid. Soal yang terakhir, nomor 5. Buih adalah sistem dispersi pada titik-titik. A. Zat padat terdispersi dalam zat cair. B. Zat cair terdispersi dalam gas. C. Gas terdispersi dalam zat padat. D. Gas terdispersi dalam zat padat. E. Zat cair terdispersi dalam zat cair. Jawabannya adalah D. Gas terdispersi dalam zat padat. Mengapa demikian? Buih adalah sistem koloid di mana zat gas terdispersi pada zat cair. Itulah beberapa contoh soal dari sistem koloid beserta pembahasannya. Sekian pemaparan materi dari saya tentang sistem koloid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.